Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di RK Sejarah, channel kumpulan materi sejarah di mana kamu dapat belajar sejarah dan dengan sejarah hidup menjadi lebih bijaksana. Bersama saya Bang Rey. Nah, dalam edisi spesial kali ini kita akan membahas tentang sebuah peristiwa penting dalam sejarah bangsa Indonesia, yaitu peristiwa gerakan 30 September yang terjadi pada tahun 1965 yang menorehkan luka yang begitu dalam bagi bangsa Indonesia. Akan tetapi, dalam pembahasan video kita kali ini, kita tidak akan mengulas bagaimana peristiwa itu terjadi, melainkan bagaimana memaknai peristiwa tersebut dalam kehidupan kita sebagai suatu bangsa. Namun sebelum kita lanjut ke pembahasan ini, jangan lupa untuk tetap support channel ini dengan memberikan subscribe, kemudian like, comment, dan share video ini ke berbagai media sosial yang kamu miliki, supaya teman-temanmu dapat mengetahui informasi yang sudah kamu dapatkan. Oke, langsung saja kita ke pembahasannya. Jadi sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan peristiwa G30S PKI 1965? Jadi peristiwa G30S PKI atau peristiwa Gerakan 30 September 1965 ini dikenal sebagai sebuah sejarah kelam bangsa Indonesia. Mengapa dikenal sebagai sejarah kelam? Karena peristiwa ini menimbulkan konflik berdarah antara sesama bangsa Indonesia sendiri, yang mana peristiwa ini sangat tabu untuk dibicarakan karena membuka luka lama bagi semua pihak yang telah menjadi korban. Selain itu, peristiwa Gerakan 30 September 1965 ini juga meninggalkan ketakutan akan terulangnya kembali peristiwa tersebut di masa saat ini, terutama yang dimotori oleh Partai Komunis Indonesia. Selain itu juga peristiwa ini menimbulkan polemik di kalangan para sejarawan juga birokrat untuk menguak kebenaran yang sesungguhnya yang terjadi pada tanggal 30 September 1965, karena masih banyak menyangkut kepentingan-kepentingan di dalamnya. Oleh sebab itu, peristiwa Gerakan 30 September 1965 ini masih belum dapat diselesaikan secara tuntas. Nah, apa sebenarnya yang terjadi pada tanggal 30 September 1965? Jadi, pada malam 30 September 1965 terjadi sebuah penculikan dan pembunuhan terhadap para petinggi Angkatan Darat, yaitu para jenderal-jenderal Angkatan Darat, yang mana dilakukan oleh sebuah pasukan yang dimotori oleh Korps Cakrabirawa di bawah pimpinan Letnan Kolonel Untung Sutopo. Mereka bertujuan untuk mengamankan jenderal-jenderal yang diduga terlibat dalam kudeta terhadap Presiden Soekarno yang disebut dengan Dewan Jenderal. Adapun jenderal-jenderal yang menjadi target operasi tersebut adalah Letnan Jenderal Ahmad Yani, Mayor Jenderal Suprapto, Mayor Jenderal Haryono, Brigadir Jenderal Sutoyo, Brigadir Jenderal Panjaitan, Mayor Jenderal S. Parman, dan yang terakhir adalah Jenderal Abdul Haris Nasution. Akan tetapi beliau berhasil selamat dan pasukan penculik berhasil menangkap ajudannya, yaitu Letnan Fier Tandean, yang kemudian dibawa bersama dengan para jenderal yang lain ke suatu daerah di sekitaran lapangan Halim Perdana Kusuma yang dikenal sebagai Lubang Buaya. Nah, di tempat tersebut mereka yang masih hidup sempat diinterogasi, kemudian dipaksa untuk menandatangani dokumen yang dianggap sebagai sebuah legalitas bahwasanya Dewan Jenderal itu memang ada di dalam tubuh Tentara Nasional Indonesia, dalam hal ini adalah Angkatan Darat. Akan tetapi karena loyalitas dan sumpah setia terhadap Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para perwira tinggi Angkatan Darat tadi menolak untuk mengikuti instruksi yang diberikan oleh para penculik dan pemberontak ini dan memilih mati mengorbankan nyawanya demi nusa dan bangsa. Akibatnya seluruh para perwira tinggi ini tidak ada yang selamat dari penculikan dan pembunuhan tersebut. Mereka semuanya dibunuh dan dimasukkan ke dalam sebuah sumur tua yang dikenal nantinya adalah sebagai Lubang Buaya. Nah, itulah yang terjadi pada tanggal 30 September 1965. Kemudian, siapa sebenarnya pelaku penculikan dan pembunuhan terhadap para jenderal Angkatan Darat ini? Menurut catatan sejarah bahwasanya pelaku dari penculikan dan pembunuhan terhadap para jenderal Angkatan Darat ini dilakukan oleh
Korps Cakrabirawa, yaitu pasukan khusus yang mengawal presiden di bawah pimpinan Letnan Kolonel Untung Sutopo yang merupakan komandan batalion kawal kehormatan 2 dari pasukan Cakrabirawa. Letnan Kolonel Untung ini merupakan salah satu perwira TNI Angkatan Darat yang pro terhadap Partai Komunis Indonesia. Selain itu juga Letnan Kolonel Untung merupakan salah satu perwira TNI Angkatan Darat yang Soekarnoisme. Nah, sebenarnya Cakrabirawa itu merupakan pasukan khusus pengawal presiden yang dibentuk untuk menjaga keselamatan dan keamanan presiden. Pasukan Cakrabirawa ini terdiri dari berbagai unsur pasukan dalam tubuh TNI, yaitu darat, laut, dan udara, juga termasuk unsur polisi di dalamnya. Pasukan ini berjumlah kurang lebih sekitar 3.000 personil dan dipimpin langsung oleh Brigadir Jenderal TNI Sabur. Akan tetapi pada saat penculikan dan pembunuhan terhadap para jenderal TNI Angkatan Darat, tidak semua pasukan Cakrabirawa ikut serta di dalamnya, melainkan hanya beberapa pasukan saja. Seperti yang diketahui bahwasanya yang terlibat langsung dalam proses penculikan dan pembunuhan terhadap para petinggi Angkatan Darat tersebut terdiri dari 60 orang yang merupakan bagian dari Kompi C Batalion Kawal Kehormatan 2 Cakrabirawa di bawah pimpinan Letnan 1 Dul Arif. Yang 60 orang ini ternyata berasal dari Batalion 454 Banteng Rider Kodam Diponegoro yang merupakan bekas dari pasukan Letnan Kolonel Untung sendiri pada saat operasi Trikora di Papua. Kemudian pasukan yang kedua adalah pasukan dari Brigade Infanteri 1 Kodam Jaya di bawah pimpinan Kolonel Abdul Latif. Selanjutnya, mengapa bisa terjadi penculikan dan pembunuhan terhadap para jenderal Angkatan Darat? Jadi berawal dari isu kudeta yang akan dilakukan oleh Dewan Jenderal yang dilemparkan oleh Partai Komunis Indonesia, menyatakan bahwasanya akan ada perebutan kekuasaan yang dilakukan oleh sekelompok Dewan Jenderal dalam tubuh TNI karena kondisi politik Indonesia yang pada waktu itu memang kacau balau, ditambah lagi dengan keadaan presiden yang sedang sakit parah. Inilah yang menjadi alasan Letkol Untung kemudian mengorganisir pasukannya untuk mengamankan para jenderal yang dianggap terlibat, kemudian menjauhkan Presiden Soekarno dari ancaman kudeta, dan yang ketiga adalah membentuk Dewan Revolusi. Akan tetapi sebenarnya masalah penculikan dan pembunuhan terhadap para jenderal Angkatan Darat ini tidak sesimpel yang kita bayangkan. Nah, sebelum kita melihat lebih jauh, kita harus pahami dulu bagaimana kondisi Indonesia menjelang tahun 1965. Di dalam negeri sendiri, kondisi Indonesia menjelang tahun 1965 terdapat persaingan politik antara TNI Angkatan Darat dengan PKI, yaitu di mana TNI Angkatan Darat menentang dan menolak usulan PKI untuk membentuk Angkatan Kelima. Selain dari itu, aksi-aksi yang dilakukan oleh PKI terutama di daerah-daerah juga sering menimbulkan konflik dengan unsur TNI. Kemudian merebaknya isu Dewan Jenderal setelah ditemukannya sebuah salinan dokumen milik Duta Besar Inggris yaitu Gilchrist dalam sebuah aksi yang dilakukan oleh organisasi-organisasi di bawah naungan PKI, yaitu mereka berhasil menemukan sebuah dokumen yang isinya kalau ditafsirkan itu menyebutkan adanya hubungan antara Inggris atau Barat dengan para pemimpin Angkatan Darat atau TNI pada waktu itu. Nah, inilah yang dianggap sebagai Dewan Jenderal oleh PKI. Selain itu, perlu diketahui juga bahwasanya di dalam tubuh TNI terdapat kemelut di mana terjadi pertentangan antara kelompok yang pro dengan Soekarno dengan yang anti Soekarno. Mengapa timbul pro kontra dalam TNI? Itu tidak terlepas dari kebijakan-kebijakan politik yang dilaksanakan oleh Presiden Soekarno antara tahun 1959 sampai dengan 1965, di mana beliau yang terlalu condong terhadap blok komunis yang menyebabkan terjadinya penyimpangan politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif. Nah, selanjutnya kita melihat dari kondisi luar negeri. Jadi pengaruh perang dingin di Asia Tenggara juga terasa sampai ke Indonesia. Pengaruh antara blok barat dan blok timur secara tidak langsung menyeret Indonesia ke kancah
perseteruan ideologi antara komunis dengan liberalis. Soekarno sebagai tokoh yang disegani dalam peranannya menentang imperialisme barat di Asia Tenggara, terutama masalah konfrontasi Indonesia dengan Malaysia, dianggap sangat membahayakan, terutama ketika Indonesia menjalin hubungan dengan blok-blok komunis. Akibatnya muncul isu bahwasanya peristiwa penculikan dan pembunuhan terhadap para jenderal angkatan darat merupakan sebuah usaha untuk menjatuhkan Soekarno dari kedudukannya sebagai penguasa Indonesia kala itu. Hal itu terbukti dari adanya keterlibatan CIA, kemudian komunis Cina dalam peristiwa G30S PKI. Selanjutnya, apakah hanya PKI yang terlibat dalam peristiwa gerakan 30 September 1965? Nah, ini merupakan masalah sampai saat ini yang belum dapat terpecahkan. Bahkan para ahli sejarah sudah mengungkapkan banyak teori bahwasanya peristiwa gerakan 30 September 1965 itu bukan hanya dimotori oleh PKI, melainkan ada faktor-faktor lain yang menyebabkan atau yang mendalangi terjadinya peristiwa tersebut. Aspi Warman Adam, salah satu ahli sejarah Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI, mengemukakan bahwasanya peristiwa September 1965 itu merupakan klimaks dari masalah politik yang melanda Indonesia yang memungkinkan adanya keterlibatan dari berbagai pihak yang berkepentingan di dalamnya. Jadi tidak tertutup kemungkinan bahwasanya peristiwa 1965 itu merupakan akumulasi dari berbagai kepentingan-kepentingan politik yang terjadi antara tahun 1959 sampai dengan 1965. Oleh sebab itu muncul beberapa versi tentang siapa sebenarnya yang terlibat dalam peristiwa tersebut. Nah, versi yang pertama adalah keterlibatan PKI. Versi ini disampaikan pada masa pemerintahan Orde Baru, bahwasanya yang menjadi pemain tunggal dibalik dari peristiwa gerakan 30 September itu adalah PKI, Partai Komunis Indonesia. Nah, ada beberapa alasan yang memungkinkan bahwasanya PKI merupakan unsur yang terlibat dalam peristiwa tersebut. Yang pertama adalah karena pengaruh PKI yang sangat besar. Jadi setelah dikumandangkannya Nasakom oleh Presiden Soekarno, maka PKI muncul sebagai salah satu kekuatan politik yang sangat diperhitungkan, di mana PKI menjadi garda terdepan dari segala kebijakan-kebijakan Soekarno yang ada di Indonesia. Oleh sebab itu, PKI berkembang dan tumbuh menjadi salah satu kekuatan yang sangat berpengaruh dalam kancah politik Indonesia. Nah, yang kedua yang memungkinkan PKI terlibat dalam peristiwa tersebut adalah konflik antara TNI dengan PKI dalam sejumlah peristiwa di berbagai daerah, ditambah lagi dengan pada saat operasi tersebut dilancarkan yang merupakan pasukan penjemput, pasukan yang menculik dan membunuh para perwira angkatan darat tersebut merupakan para perwira-perwira menengah yang merupakan kaderan dari Partai Komunis Indonesia. Salah satunya adalah Letnan Kolonel Untung yang pernah dekat dengan salah satu tokoh PKI yaitu Alimin. Kemudian yang ketiga adalah keuntungan politis yang didapatkan apabila operasi tersebut berhasil dilaksanakan dapat menjadikan PKI sebagai kekuatan politik yang tidak tertandingi, karena secara tidak langsung tokoh-tokoh yang anti terhadap PKI dalam tubuh Angkatan Darat sudah tidak ada. Kemudian yang kedua, konflik internal dalam tubuh TNI. Jadi peristiwa gerakan 30 September 1965 menurut sebagian ahli sejarah itu merupakan sebuah konflik internal dalam tubuh TNI itu sendiri. Hal ini disebabkan karena pelaku penculikan dan pembunuhan terhadap para jenderal tersebut merupakan pasukan dari TNI sendiri, yaitu pasukan kawal kehormatan Presiden, yaitu Cakrabirawa yang pro terhadap Soekarno. Kemudian pimpinan operasi, yaitu Letnan Kolonel Untung, juga merupakan bekas anggota Kodam di Penogoro dari Kesatuan Batalion 454 Banteng Rider yang dibentuk oleh Letnan Jenderal Ahmad Yani yang merupakan korban dari peristiwa G30S 1965. Dari kenyataan tersebut dapat disimpulkan bahwasanya ada kemungkinan permasalahan dalam tubuh TNI, yakni Angkatan Darat, yang sudah lama mungkin terjadi tetapi puncaknya baru terlihat pada tanggal 30 September 1965. Kemudian
kemungkinan yang lain terlibat adalah Soekarno. Nah, Soekarno dianggap terlibat karena beliau telah melegalkan Nasakom, yaitu suatu ajaran yang melegalkan komunis untuk berkembang dan tumbuh di Indonesia. Ditambah lagi dengan adanya konflik antara Soekarno dengan para petinggi Angkatan Darat, terutama dalam Operasi Dwi Kora, pada saat melakukan konfrontasi dengan Malaysia, di mana para petinggi Angkatan Darat, salah satunya adalah Ahmad Yani, menolak penerjunan pasukan ke wilayah Kalimantan Utara untuk melakukan sabotase terhadap infrastruktur yang dimiliki oleh Malaysia pada waktu itu. Selanjutnya, yang dianggap terlibat dalam peristiwa tersebut adalah Soeharto. Nah, keterlibatan Soeharto dalam peristiwa tersebut tidak lain adalah karena sikap Soeharto pada saat terjadinya proses penculikan dan pembunuhan terhadap para perwira tersebut. Meskipun beliau sudah mengetahui informasi bahwasanya akan adanya pembersihan yang dilakukan oleh perwira-perwira menengah terhadap para petinggi Angkatan Darat yang dianggap sebagai Dewan Jenderal, tapi beliau tidak memberhentikan atau melarang perwira-perwira tersebut untuk melakukan tindakannya, atau Soeharto juga tidak melaporkan rencana tersebut pada pimpinannya, yaitu Ahmad Yani dan Nasution. Kemudian yang kedua yang memungkinkan Soeharto terlibat dalam peristiwa tersebut adalah setelah terjadinya peristiwa G30S 1965, Soeharto kemudian diberi mandat untuk mengembalikan keamanan dan ketertiban yang kemudian membawa Soeharto menuju kepada singgasana Presiden. Dan faktor yang kelima adalah adanya peranan asing, yakni CIA, dalam peristiwa tersebut. Keterlibatan CIA tidak terlepas dari posisi strategis Indonesia di kawasan Asia Tenggara. Ditambah lagi, Indonesia pada waktu itu memiliki kekayaan sumber daya alam yang sangat luas, yang menjadi daya tarik bagi para investor-investor asing untuk mengambil alih kekayaan-kekayaan tersebut dan dijadikan sebagai miliknya pribadi. Akan tetapi hal tersebut ditentang oleh Soekarno. Peran Soekarno dalam dunia internasional menyebabkan pihak Barat, yakni Amerika dan para sekutunya, tidak dapat berbuat banyak karena Soekarno pada waktu itu tidak mau tunduk terhadap kekuasaan Barat, yakni Amerika dan teman-temannya, dan malah mendekatkan diri kepada blok komunis, yaitu Cina, Rusia. Oleh sebab itu, keterlibatan CIA dalam usaha menggulingkan Soekarno diawali dengan membuat kekacauan politik di dalam negara Indonesia sendiri, di mana bangsa Indonesia kemudian diadu domba dengan sesamanya untuk mudah dipecah belah, seperti yang dilakukan oleh para pendahulu bangsa Eropa ketika datang ke Indonesia. Nah, apa makna yang dapat kita ambil dari peristiwa Gerakan 30 September 1965 ini? Nah, yang pertama adalah peristiwa tersebut merupakan sebuah tragedi berdarah dalam sejarah bangsa ini, di mana terjadi penculikan dan pembunuhan terhadap putra-putra terbaik bangsa dengan mengatasnamakan revolusi. Hal ini tentunya tidak dapat kita terima. Kemudian yang kedua adalah peristiwa Gerakan 30 September 1965 ini menimbulkan rasa saling curiga di antara sesama, bahkan saudara, akibat perbedaan pandangan politik dan kepentingan yang berujung pada konflik yang lebih luas. Kemudian yang terakhir adalah dengan peristiwa Gerakan 30 September 1965 ini, mari kita sebagai bangsa Indonesia menyadari bahwasanya Indonesia adalah salah satu negara yang kaya dengan sumber daya alam dan jumlah penduduk yang sangat besar dan belum dimaksimalkan potensinya, sehingga dapat mudah dipengaruhi dan disusupi oleh unsur-unsur asing untuk kepentingan dari luar yang hanya untuk mencari keuntungan semata. Oleh sebab itu, kita sebagai bangsa Indonesia harus menyadari bahwasanya yang terjadi pada tanggal 30 September 1965 itu adalah salah satu kelemahan kita sebagai suatu bangsa, di mana kita mudah terpecah, mudah diadu domba, dan mudah disusupi oleh kepentingan-kepentingan asing yang menyebabkan kerugian bagi kita sendiri. Akibat dari peristiwa tersebut, kita sebagai satu bangsa saling mencurigai, kemudian saling membunuh, dan timbul rasa dendam yang tidak berkesudahan hingga saat ini, bahkan sampai ke anak cucu kita. Oleh sebab itu, marilah kita sebagai satu bangsa dengan semangat Hari Kesaktian Pancasila ini, mari kita jaga persatuan, kemudian kerukunan sebagai suatu bangsa, tetap saling menjaga dan mengingatkan satu sama lain, baik itu yang salah maupun yang benar. Kemudian tetap waspada akan bahayanya pengaruh komunis yang mungkin saja bisa menjadi salah satu jalan penyebab rusaknya persatuan dan kesatuan kita.
Oleh sebab itu, mari kita menyikapi peristiwa tersebut sebagai suatu pelajaran sejarah, pelajaran berharga bagi kita sebagai suatu bangsa, agar peristiwa tersebut tidak terulang lagi di masa yang akan datang. Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk tetap belajar sejarah supaya hidup menjadi lebih bijaksana. Dan tetap subscribe channel ini supaya kamu tidak ketinggalan info-info terbaru dari RK Sejarah. Sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.